Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Muhayyaroh dari kelas 6A. Dalam mata kuliah permasalahan anak usia dini, saya mendapat materi mengenai permasalahan kelalaian orang tua dan pengaruhnya terhadap anak usia dini. Berikut penjelasannya. Yang pertama mengenai kelalaian. Apa sih itu kelalaian? Pengertian kelalaian. Menurut KBBI, kelalaian adalah suatu sikap batin ketika melakukan suatu perbuatan yang bersangkutan baik akibat tidak memikirkan akan timbulnya suatu resiko, padahal seharusnya hal itu dipikirkannya. Kelalaian yang tidak disadari mampu memikirkan tentang tidak akan timbulnya suatu resiko yang pada kejadian tersebut, resiko tersebut timbul. Kelalaian yang disadari dalam undang-undang tidak ditemukan apa arti dari kelalaian atau kealpaan culpa, tetapi dari ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui sifat-sifat kelalaian adalah ciri dari culpa, yaitu pertama, 1. Sengaja melakukan tindakan yang ternyata salah. Seharusnya dia menggunakan ingatannya sebaik-baiknya, tetapi dia melakukannya. Kedua, pelaku dapat memperkirakan akibat yang terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya. Sekiranya tidak melakukan tindakan yang akan diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela karena bersifat melawan hukum. Istilah dari doktrin tentang culpa ini disebut scold, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kesalahan. Tetapi maksudnya dalam pengertian sempit sebagai lawan dari offset. Pada umumnya sengaja adalah menghendaki, sedang umumnya sengaja adalah menghendaki, sedang culpa adalah tidak menghendaki, adalah suatu bentuk kesalahan yang lebih ringan dari sengaja. Menurut Y. Kanter et al. 9 mendefinisikan culpa sebagai berikut. Kealpaan atau culpa seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan yang bentuknya lebih rendah derajatnya daripada kesenjangan, karena bila nama kesengajaan suatu akibat yang timbul itu dikehendaki pelaku, maka dalam kealpaan justru akibat itu tidak dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperkenalkan sebelumnya. Arti kata culpa menurut Wirjono Prozokiro, kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak sederajat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja itu terjadi. Apa sih itu faktor-faktor penyebab kelalaian orang tua terhadap anak usia dini? Kelalaian orang tua dalam mendidik anak sering disebabkan oleh kesibukan mereka terhadap pekerjaan karir. Mereka kurang menyadari jika peran pendidik dan mendampingi anak, terutama anak usia dini, tidak bisa digantikan oleh siapapun. Seperti babysitter atau yang lainnya, orang tua harus meluangkan waktu, memenuhi kewajiban, menjaga, menyayangi, menemani, dan mendidik anak-anak mereka. Selain itu, orang tua harus memperluas dan terus meningkatkan pengetahuan mereka tentang cara mendidik anak, agar anak mereka yang dilahirkan mendapat pendidikan yang memadai. Adapun beberapa hal yang salah atau kelalaian pada orang tua dalam mendidiknya. Pertama, memaki anak.
Mengapa sih memaki anak itu sebuah kesalahan? Orang tua merupakan cerminan teladan bagi anak. Apabila anak sedang menangis atau berbuat kesalahan, berikan dia pelukan dan tanyakan kronologi bagaimana kesalahan itu terjadi. Bukan malah memaki anak. Beri anak solusi pada kesalahannya dan jangan melontarkan kata-kata kasar pada anak. Karena pengaruhnya pada anak tidak hanya berupa anak sering berkata kasar, anak akan sering berbohong, dan anak akan selalu takut pada orang tuanya. Jangan biarkan anak memiliki ketakutan terhadap orang tua. Namun ajarkan dia untuk menghormati orang tua yang lebih tua. Bagi para orang tua, penting untuk tidak memberikan label kepada anak dengan kata seperti nakal, bodoh, cengeng, dan lain-lain yang bersifat negatif. Namun, berikan kata lain untuk hal negatif itu menjadi kata-kata positif untuk memberikan motivasi pada anak agar tidak mengulangi kesalahannya. Dan tentunya orang tua berhak untuk memberi nasihat. Pilih kasih. Apa sih itu pilih kasih? Siapapun orangnya pastinya tidak ingin diperlakukan pilih kasih atau tidak adil. Apalagi ini terjadi pada orang tua, kepada anak-anaknya, itu hanya akan menimbulkan kecemburuan pada anak. Memberikan lebih kepada anak kesayangan dan mengabaikan anak yang lainnya adalah bentuk kejahatan orang tua kepada anaknya. Ya, walaupun secara tidak langsung orang tuanya tidak menyadari. Sikap ini adalah salah satu faktor pemicu putusnya hubungan silaturahmi anak kepada orang tuanya. Tidak memberikan pendidikan kepada anak. Pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk anak. Penting sekali. Pendidikan hal yang sangat penting untuk diberikan kepada siapapun. Entah itu untuk orang tua, orang muda, apalagi untuk anak usia dini. Pendidikan adalah hak pada setiap manusia yang memang sepantasnya harus diberikan. Peran orang tua juga tidak hanya memberikan kasih sayang dan perlindungan, namun juga memberikan pendidikan. Selanjutnya, dampak kelalaian orang tua terhadap anak usia dini. Oh, ternyata kelalaian orang tua itu ada dampaknya juga loh. Mungkin sangat fatal. Yang kalian anggap sebagai sebuah hal sepele, mungkin bagi anak usia dini menjadikan ini sebagai hal yang berkesan bagi dia untuk sampai dewasa kelak. Apa sih itu dampak kelalaian orang tua terhadap anak usia dini? Kelalaian orang tua dalam memberikan edukasi terhadap anak tentunya memberikan dampak negatif untuk anak yang kelak diantaranya. Pertama, kekerasan seksual. Why? Kenapa harus ada kekerasan seksual? Kekerasan seksual sendiri, kekerasan diartikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan bisa juga berarti paksaan. Secara umum, kekerasan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan gangguan fisik dan atau mental. Anak ialah individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Oleh karena itu, kekerasan pada anak adalah tindakan yang belum genap yang menyebabkan kondisi fisik atau mentalnya terganggu. Seringkali istilah kekerasan pada anak ini dikaitkan dalam arti sempit dengan tidak terpenuhinya hak anak mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan eksploitasi. Kekerasan pada anak juga seringkali dihubungkan dengan lapis pertama.
Penanggung jawab pemenuhan anak-anaknya itu orang tua, ayah dan ibu dan keluarga. Kekerasan yang disebut terakhir ini dikenal dengan perlakuan salah terhadap anak atau child abuse yang merupakan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga. Gill dalam bukunya, kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak, baik secara fisik maupun emosional. Bentuk kekerasan terhadap kekerasan secara sosial, kekerasan seksual terhadap anak menurut Child Prostitution in Tourist International merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seseorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan, bahkan tekanan. Kegiatan-kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku anak sebagai korban bentuk-bentuk kekerasan. Baik, selanjutnya yang kedua, mengapa kelalaian itu terjadi? Yang kedua, karena kurangnya pemahaman agama. Why? Kenapa kurangnya pemahaman agama dapat menimbulkan kelalaian? Berikut penjelasannya. Peran orang tua dalam pendidikan agama pada keluarga menjadi peran yang sangat penting bagi setiap keluarga. Pendidikan keluarga menjadi peran yang paling utama bagi anak-anak dalam membekali diri anak mendapatkan transformasi pengetahuan, pembelajaran, dan pembiasaan akhlak di lingkungan keluarga. Karena bagaimanapun keluarga adalah madrasah pertama bagi anak, maka penting sekali untuk orang tua membekali diri anak itu pemahaman agama agar terhindar dari kejahatan-kejahatan yang ada di luar. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki peran penting dalam pembentukan karakter bangsa. Keluarga akan membentuk karakter seseorang dan berpengaruh pada lingkungan. Sebaliknya, jika karakter itu tidak baik, ia akan berpengaruh luas kepada lingkungannya. Bahkan mungkin pada akhirnya akan menjadi karakter bangsa. Oleh sebab itu, keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam mewarnai sukses tidaknya pengembangan karakter anak, antara lain terletak pada model pendidikan, penyelenggaraan pendidikan karakter dalam keluarga secara operasional maupun proseduralnya belum menjadi perhatian serius para orang tua. Pendidikan yang dimulai dari keluarga dapat menyangkut dalam penanaman nilai-nilai keislaman yang menjadi tolak ukur lingkungan keluarga. Terlebih saat ini pendidikan formal kita telah dicap kurang berhasil dalam membangun karakter anak bangsa. Jika pendidikan formal sudah diragukan keberhasilannya, lalu kemana lagi? Yaitu di dalam keluarga juga menjadi hal yang paling utama dalam pembentukan karakter pada saat ini. Pembahasan yang selanjutnya, bagaimana sih cara menghindari kelalaian orang tua terhadap anak usia dini? Jika ibu mencurigai anak telah dilecehkan secara seksual, maka harus segera menghubungi dokter anak atau badan perlindungan anak setempat untuk meminta bantuan. Dokter secara hukum wajib melaporkan semua kasus dugaan pelecehan atau pengabaian kepada pihak berwenang. Mereka juga dapat merekomendasikan terapis dan memberikan informasi yang diperlakukan untuk penyelidik. Dokter juga dapat bersaksi di pengadilan untuk mendapatkan perlindungan di hukum bagi anak tersebut atau untuk membantu menuntut secara hukum pidana.
Seseorang yang dicurigai terlibat dalam pelecehan